Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton. Tentu saja nggak bisa resonate untuk semuanya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir. Dan kalian sesuaikan apakah bacaan kali ini itu sesuai dengan yang kalian alami atau tidak. Kalau tidak memang mungkin kali ini bacaannya bukan untuk kalian tetapi untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Sekali lagi ini adalah general dan energinya bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Silakan kalian sesuaikan kalian posisinya di mana. Kalau kalian ingin personal reading pembacaan untuk energi kalian sendiri yang dibacakan atau energi seseorang yang kalian ingin tahu, silakan personal reading dan caranya silakan cek deskripsi box di bawah video ini ya. Silakan kalian terhubung dengan admin Kak Flori. Jadi bukan langsung kepada saya ya, daftar dulu. Seperti itu dan pembacaan di saya secara personal seperti ini dengan video call WA langsung interaksi dengan jumlah pertanyaan monggo terserah bebas sesuai dengan durasi yang kalian pilih. Oke, untuk tema kali ini seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun ya. Silakan kalian fokuskan semoga banyak yang ketarik energinya kali ini. Temanya kita pasrahkan saja kepada semesta. Semoga permasalahan kalian bisa terangkat melalui bacaan tarot saya dan kalian bisa mengambil manfaat positif dari bacaan saya ini, oke? Dalam membacakan kartu tarot saya tidak membacakan ramalan, terawangan atau prediksi apapun. Saya hanya menyampaikan pesan semesta. Lebih banyak afirmasi positif ya. Kita berbagi dan sharing energi positif daripada ramalan yang sifatnya halu. Oke, kita mulai untuk melihat apakah tema yang kita bahas hari ini. Kita mau lihat dari Wellness Island ya. Ini namanya kartu Oracle. Nanti tarotnya setelah ini ya. Kita lihat dulu temanya apa. Tema apapun tetap akan saya bacakan. Seru nggak seru, asik nggak asik. Silakan kalian sesuaikan saja. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Karena ini adalah general dan saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun. Judul akan saya sematkan nanti pada saat mau upload setelah saya selesai membacakan kartu ini sepenuhnya. Oke. Kita lihat ya. Oke nih. Bentar ya. Salam kenal dari saya untuk kalian yang baru saja gabung. Untuk yang sudah gabung saya ucapkan terima kasih banyak. Karena saya semangat karena kalian ya. Sebenarnya saya sudah nggak semangat. Tapi karena banyak yang dukung, banyak yang support, saya jadi semangat lagi gitu. Oke, di sini ada energi twin flames. Rupanya di sini kalian sedang terhubung dengan twin flames kalian. Kalian mungkin sedang memikirkan dia. Atau di sini saya bisa bilang bahwa kalian terhubung dengan seseorang dengan energi twin flame. Energi twin flame itu sebenarnya ya bagus sih karena satu sama lain itu sebenarnya saling melengkapi. Kalian merasa cocok satu sama lain ya. Dan sulit untuk bisa melepaskan karena selalu terhubung. Ya, seperti itu. Itu sih intinya. Sebenarnya banyak penjelasan tentang twin flame. Untuk kalian yang mungkin sering nonton tarot mungkin lebih tahu ya, sudah tahu tentang twin flame ya. Ini kalian terhubung dengan twin flame ya. Jadi untuk kalian yang tidak punya twin flames atau belum pernah ketemu dengan twin flame kalian, bacaan ini mungkin bukan untuk kalian ya. Ini untuk orang-orang yang punya pasangan pasangan twin flame. Ya, oke. Sekalipun bukan pasangan, bisa rekan kerja, saudara, keluarga, atau apapun yang jelas ini terhubung energi twin flame. Dan di sini not enough. Oke. Di sini ada rasa tidak percaya diri, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada bahkan yang menarik diri dari hubungan twin flame. Loh, kenapa? Udah nggak kuat, udah nggak betah. Energi twin flame memang sulit dan berat ya untuk dijalani. Satu hubungan dengan energi twin flame itu memang berat teman-teman ya. Ingin lepas sulit, seakan selalu terhubung. Padahal ini hubungannya saya merasakan melalui kartu ini tampak bahwa frustrated in a relationship. Jadi hubungan ini sudah menimbulkan rasa frustasi. Oke, kita lihat ya. Oke.
Need times, takes times, in time cycles, time to heal and progress. Rupanya di sini saya juga merasakan bahwa energi kalian terhubung itu mungkin walaupun sebentar, rasanya sudah lama. Walaupun sebentar rasa kliknya atau nyambungnya itu benar-benar mendalam, bondingnya sangat kuat. Kemudian saya juga melihat bahwa di sini membutuhkan waktu yang lama ya untuk bisa sebenarnya bisa menyesuaikan dengan energi twin flame itu sendiri. Ini sangat berat, frustasi, tapi ini berjalan begitu saja dan saya melihatnya juga ada yang lama, lama sekali. Oke. Loh kan? Karena apa? Saya melihatnya memang saling mencintai. Ada kasih yang tulus dalam satu hubungan, ya, walaupun ini twin flame. Kemudian satu sama lain sebenarnya saling mencintai. Kenapa sulit untuk bisa melupakan atau melepaskan? Karena di sini kaset, kalian tahu kaset, kaset itu diputar berulang-ulang ya, muter terus. Jadi di sini ada banyak hal yang seakan-akan sulit untuk dilupakan. Ada memori-memori yang tidak semudah itu untuk dilupakan. Ingat lagi, mungkin ingat kebaikan dia. Ingat hutangnya. Ingat dengan segala macam hal bersama si dia, sehingga sulit untuk melepaskan. Tapi di sini sudah ada, frustasi. Saya melihatnya beberapa memang bertahan ya, hanya sedikit yang ingin melepaskan ya. Walaupun berat berusaha untuk dijalani walaupun ya, terseok-seok dalam satu hubungan. Kita lihat lagi lebih detail untuk melihat lebih detail lagi, lebih jelasnya supaya kalian bisa menilai apakah bacaan ini untuk kalian atau bukan. Setelah itu kita mau lihat energi kanan dan kiri, energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan terkait dengan hubungan secara twin flame di sini. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat, kita cek untuk bisa lebih detail untuk mengetahui kisahnya. Ya. Terima kasih ya yang baru gabung. Saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kentaro dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalau memang kalian kebetulan menemukan video ini, saya kira ini bukan kebetulan. Tapi memang ada pesan semesta yang penting yang ingin disampaikan untuk kalian ya. Mungkin kita bisa dapat hidayah, kita dapat masukan, wacana positif atau membuka pikiran kita dari hal-hal yang kadang-kadang kita nggak kira. Banyak juga mungkin yang nggak suka tarot, tiba-tiba menemukan tarot ya, konten tarot, ditonton, kok kayak menusuk makjleb ya, menusuk ke dalam jiwa, sukma, hati, pikiran ya. Ya mungkin memang melalui kartu tarot ada yang ingin disampaikan oleh semesta untuk kalian, seperti itu. Kita lihat ya, untuk kisahnya lebih detail lagi. Insecure. Banyak insecure, banyak ngerasa nggak aman, gelisah, nggak pede ya. Kemudian gamang ya terhadap hubungan ini ya. Jadi terkait dengan hubungan twin flames ini ada perasaan keraguan-raguan dan kekhawatiran yang sangat besar. Kalau sudah ada rasa nggak pede, kekhawatiran, rasa nggak aman, rasa gelisah, ya pasti nggak nyaman dalam satu hubungan ya. Oke, saya lihat lagi ya. Tapi kok diterusin ya? Seberapa lama kalian sudah? Oke. Ada yang sudah mencoba untuk pergi sebenarnya. Bisa si dia yang terhubung dengan kalian, bisa juga ini kalian yang sudah pernah udah nggak betah ya. Not enough completion, penyelesaian penting. Karena apa? Gelisah, tidak tegas, gampang. Jadi artinya ragu-ragu dalam hubungan ini. Daripada ragu-ragu, daripada frustasi, mending saya sudahi ya. Ada yang sudah putus ya. Mungkin ini adalah energi yang lalu-lalu terbaca di sini ya. Yang jelas saya atau mungkin ini sedang terjadi. Yang jelas saya tidak membaca yang ke depannya. Kalau memang ini terjadi ke depannya, ini bukan karena kartu saya, tapi memang sudah garisnya dari Tuhan seperti itu. Karena yang ke depannya bukan apa kata kartu tarot ya. Tapi itu wewenangnya Tuhan, mutlak victim. Ya, di sini banyak yang merasakan bahwa menjadi victim atau korban di dalam satu hubungan twin flame ini, ya. Ini sudah sangat terasa sekali bahwa hubungan ini nggak nyaman belas, ya, nggak nyaman sama sekali, ya. Semakin lama semakin nggak nyaman, bukan semakin enak.
ya. Jadi, untuk kalian, kalau memang masuk ke dalam cerita ini, tapi semakin lama semakin enak, semakin baik ya. Saya kira ini bukan bacaan untuk kalian. Ini adalah bacaan untuk orang-orang yang masuk ke dalam hubungan bersama seseorang yang energinya susah untuk dilupakan, susah untuk dilepaskan, tapi berusaha menguatkan atau mungkin nggak ada pilihan lain ya. Dijalani saja walaupun terseok-seok, dan di sini juga ada beberapa yang memang sudah memutuskan untuk berpisah atau meninggalkan hubungan ini ya. Tapi walaupun sudah meninggalkan hubungan ini, saya merasakan bahwa energi secara twin flame saling mengingat dan saling nyambung secara batin itu masih banyak. Masih kuat saya lihat. Walaupun di sini saya merasakan banyak yang merasa hubungan ini sangat tidak adil ya. Merasa salah satu itu dirugikan atau merasa salah satu itu sebagai korban dari pihak satunya. Seperti itu ya. Oke, ternyata seperti itu. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Kita cek untuk energi kanan dan kiri. Energi kalian juga energi seseorang yang sedang kalian pikirkan. Kalian silakan sesuaikan kalian posisi kanan atau yang kiri ya. Karena ini general, bacaannya bisa sangat luas tapi saya mencoba untuk lebih mengkerucutkan dengan sesimpel mungkin ya, dengan banyak kartu seperti itu. Sekali lagi karena ini adalah general ya. Oke, kita lihat untuk energi kanan dan kiri. Kita cek teman-teman ya, untuk yang kiri terlebih dahulu. Kiri terlebih dahulu. Silakan kalian sesuaikan, bisa terbolak-balik antara kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Kita lihat ya. Nanti saya akan ikutkan inisial ya untuk tambahan supaya lebih mantap. Lama saya nggak pakai inisial. Yang kiri dulu ya. Kalian yang terhubung secara twin flame dan masuk ke dalam cerita ini. Oke. Orang yang kiri adalah orang yang serba ragu-ragu dan banyak stuck. Banyak berdiam diri, tidak bergerak. Bergerak ini bukan berarti joget-joget ya, bukan ya. Atau mungkin pencilaan ya. Tapi lebih ke energi. Energinya itu stuck, banyak diam, pasif ya. Menggantung, nggak jelas. Nah, itu. Oke. Apakah yang kiri banyak ngalah? Saya melihatnya seperti itu ya. Banyak yang energinya itu banyak ngalah sudah. Ya, oke. Kita lihat. Eight of Swords. Orang yang kiri adalah orang yang tidak mudah untuk menerima orang baru di dalam hidupnya sebenarnya ya. Maka dari itu mungkin meskipun hubungan dengan seseorang yang terikat dalam energi twin flame itu menyakitkan, tapi berusaha untuk bertahan. Walaupun energi-energi seperti itu mengungkung dirinya sehingga tidak bisa berkembang. Saya merasakan seperti itu, banyak yang stres, banyak yang hidupnya berubah. Mungkin dulu ceria, mungkin dulu itu bebas lepas ya, bahagia, nyaman, jadi enggak. Seperti terbalik. Ya, ini orang yang sebelah kiri merasakan seperti itu. Kita lihat lagi ya. Oke. Ten of Cups. Orang yang kiri sebenarnya adalah orangnya saya lihat ceria. Mungkin keluarganya atau lingkungannya itu sebenarnya membahagiakan dia. Tapi saya merasakan sejak bertemu dengan pasangan twin flame-nya ini, hidupnya sangat berubah. Ya, berubah, banyak kedukaan, banyak stres, sulit tidur, ya. Oke. Itu saya lihat juga tidak energik lagi. Saya merasakan seperti itu. Oke. Oke, itu energi yang sebelah kiri. Apakah ini kalian? Kalau bukan, kita lihat cek ya. Cek yang untuk yang sebelah kanan. Mungkin justru yang kanan ini adalah yang kalian. Yang kiri adalah seseorang yang kalian pikirkan. Kita lihat ya.
kehidupan. Orang yang kanan, orangnya kurang effort, ya, kurang usahanya dalam hubungan, ya. Kalau yang ini apakah banyak usahanya? Mungkin sebelumnya banyak ya, banyak membahagiakan, banyak apa. Cuman sekarang saat ini energinya itu mungkin lelah ya, sehingga stuck, tidak bergerak energinya. Ya, bukan berarti diem aja kayak mumi, enggak ya. Energinya itu slow, lemah, lemot. Nah, kalau yang kanan memang pada dasarnya adalah orang yang kurang usahanya, orang-orang yang enggak mau berusaha, ya. Oke, Eight of Wands. Padahal orang yang kanan adalah orang yang sebenarnya bisa. Ya, bisa untuk bergerak, bisa untuk mobile, bisa membuat satu effort, bisa berjuang, bisa berusaha, bisa sebenarnya. Ya, bisa. Tapi entah kenapa kalau kepada yang ini itu effortnya kurang. Ya. Oke, lanjut. Page of Swords, ya. Orang yang kanan itu mikirnya sungguh simpel dan saya lihat lebih ke egois ya. Yang penting dia ada di zona aman dan di zona nyamannya dia, ya. Beres. Dia nggak akan memikirkan orang lain. Gitu. Lebih banyak egonya. Oke. Nine of Swords, Four of Swords, Two of Pentacles, Nine of Cups. Oke. Mohon maaf, orang yang kanan itu sebenarnya maunya banyak, ya. Pingin banyak hal, ya. Bisa dibilang serakah, iya, ya. Maunya banyak, usahanya kurang. Pertama itu. Kedua, orang ini itu saya melihatnya akhir-akhir ini sulit tidur. Ada perasaan merasa bersalah. Satu sisi juga ada rasa-rasa pingin menjadi orang baik, kayak orang tobat, kayak orang tobat, ya, kayak orang tobat. Apakah dia tobat beneran? Saya kira hanya menahan diri saja, teman-teman ya. Hanya menahan diri saja dari keinginan-keinginan yang banyak itu, yang saya bilang tadi serakah, maunya banyak. Nah, itu sih ya. Jadi silahkan kalian sesuaikan. Apakah ini energi kalian dan dengan seseorang pasangan twin flame kalian, ya. Walaupun mungkin ceritanya dari atas sampai sini sama, ya. Kalau memang ini energinya bukan energi kalian dengan seseorang yang kalian pikirkan terhubung dengan twin flame, jangan dipaksakan. Ya, karena ini pembacaan general yang nonton banyak orang, jadi belum tentu cocok untuk perorangan. Bacaan ini bukan untuk perorangan. Kalau memang resonate kalian harus tetap bijak, ya, mengambil sisi positifnya dari bacaan ini supaya mendapatkan manfaat, ya, supaya bacaannya itu bermanfaat, bukan hanya sekedar cocok nggak cocok saja. Ya, oke, karena ini general, bukan patokan. Kita lihat ya, inisial ini sebagai tambahan saja. Kalau memang nggak ada inisialnya nggak ada masalah, yang penting bacaannya sesuai, ya. Kalau memang bacaannya nggak sesuai, jangan pergunakan inisial ini sebagai acuan karena tidak akurat. Ini hanya sebagai tambahan. Kita lihat ya inisialnya. Udah capek. Bunyinya berisik. WL. X. Ada yang sudah mantan, sudah berpisah ya. Walaupun berpisah, tapi masih ingat. Nggak apa-apa, ingat aja ya. Kalau ingat didoakan, teman-teman doakan yang baik. Walaupun dia mungkin, banyak yang X ya. Banyak yang sudah, ceritanya ini sudah lewat. Ya nggak apa-apa, mungkin energinya lagi kuat. Ya, coba saya lihat lagi. A juga 2. C. Ini W, X, A, ini banyak ya. Ini Z. Oke.
Ini aja inisialnya, kemudian kita lihat. Kita langsung saja membahas seseorang pasangan twin flame kalian, ya. Kalau kalian memang masuk ke dalam twin flame dan ini cocok sampai sini, kita langsung cari tahu pasangan twin flame kalian saat ini bagaimana kondisinya, ya. Kita lihat ya. Terlepas dia itu masih terhubung dengan kalian atau tidak, karena di sini tidak ada cerita, tidak ada energi yang menunjukkan bahwa kalian terhubung atau tidak secara mungkin komunikasi atau ketemu langsung. Di sini nggak ada, jadi saya nggak mau ngarang, ya. Silakan kalian sesuaikan apakah kalian masih ketemu atau enggak, ya. Monggo, bebas di sini, ya. Kita cuma mau lihat bagaimana sih sebenarnya keadaan dia atau energi dia saat ini itu seperti apa. Dia sedang bahagiakah? Dia sedang susahkah? Atau apa yang sedang dia pikirkan, kita mesti tahu, ya. Sedang ngapain dia? Kita lihat. Bagaimana kondisi dia saat ini? Sedang apa dia saat ini? Apa yang sedang dia fokuskan? Bagaimana keadaan dia? Kita lihat. Jadi untuk kalian yang nggak masuk ke dalam cerita ini, jangan kecewa ya. Saya memang tidak menentukan tema ataupun judul apapun karena saya kira itu mempengaruhi bacaan, mengarah ke judulnya. Jadi saya bebas aja. Ya setelah kita melihat temanya seperti ini, baru kita bahas gitu loh ya. Kita lihat ya. Sedang apa dia? Ngapain dia? Bagaimana keadaannya? Kondisinya bagaimana? Ya. Yang jelas dia sedang tidak punya uang, mungkin lagi banyak pengeluaran, ya. Tapi kalau memang kalian sudah tahu persis ya, dia lagi banyak uang, dapat warisan. Ya anggap saja memang bacaan ini bukan untuk kalian ya, karena ini general. Ya, untuk yang cocok saja. Oke, kita lihat lagi. Dia lagi nggak punya uang, pusing, mungkin pengeluaran banyak mau lebaran. Ya, kita lihat lagi. Oke, tuh. Jadi ya, ini saya lihat sebenarnya duit banyak masuk, ya. Tapi mungkin untuk pengeluaran banyak ya, mungkin bayar utang, cicilan, beli kue, lebaran, THR-an. Sebenarnya pemasukannya besar, ya. Tapi jatuhnya nggak punya uang, ya, nggak banyak. Jadi banyak pun itu pengeluarannya juga besar. Oke, lanjut ya. Kok yang keluar uang sih? Saya nggak nanyain uang padahal. Coba petunjuknya itu ya teman-teman. Ya, saya nggak mau ngarang juga. Oh dia sehat. Oh dia happy yang karena nggak keluar ya. Jadi saya nggak omongan itu. Knight of Swords. Oke. Tapi di sini dia lagi nggak mau mikir yang sulit-sulit. Ya, dia mau mikir yang sekiranya perlu aja saat ini ya, yang nggak perlu lagi dia singkirkan, nggak mau memikirkan hal-hal yang sentimental dan melo-melo, lagi nggak pingin mikirin itu ya, nggak ingin mikirkan itu. Apakah dia memikirkan hubungan asmara atau perasaannya sedang dikesampingkan? Mohon maaf ya, sedang mengesampingkan hal-hal seperti itu. Lebih memikirkan hal-hal yang real, terutama hal-hal yang sifatnya duniawi seperti materi ya. Mungkin ya maklum ya, mau lebaran, banyak kebutuhan, banyak yang harus diselesaikan secara duit gitu ya. Oke. Di sini saya melihat kondisinya itu dia banyak perang batin, ya, banyak pokoknya nggak bahagia. Di sini Five of Swords, ya. Pikirannya lagi nggak sehat, ya. Maka dari itu mungkin daripada lebih tambah sumpek mikirin yang lain-lainnya, mikirin hal-hal ini aja sudah sumpek, ya. Apalagi mikirin ketambahan sama yang hal-hal berbau asmara, males. Sehingga dia ingin berpikir simpel yang perlu aja dipikirin, ya. Kemudian di sini ada perang batin, ada juga konflik. Mungkin untuk kalian yang sedang konflik sama si dia ini, ya, dengan si dia ini, pernah ada konflik sama si dia masih memegang itu dan dia akan menggantung. Nggak ingin menyelesaikan dulu, tidak ingin menjelaskan atau mengklarifikasi apapun. Ya.
Dia mengabaikan hal-hal yang sifatnya terkait dengan hubungan, ya. Dia hanya berpikir tentang lebih ke finansial, keuangan, pekerjaan, tanggung jawab. Itu, oke. Apakah dia sehat? Kalau secara fisik saya lihat sehat-sehat aja, ya. Cuman secara pikiran dia nggak mau. Oke. Oke. Sebenarnya banyak yang menyita pikiran dia. Maka dari itu mungkin soal hubungan dia tidak begitu menanggapi, ya. Mungkin orang ini sedang stuck, sedang nggak banyak pergerakan sama kalian, ya. Tapi terhubung secara batin, iya. Jadi orang ini, apakah dia tidak ingat kalian? Saya lihat ingat. Bagaimana perasaan dia? Nanti akan saya lihat, ya. Belum. Di sini cuman saya melihat secara umum kondisinya. Dia sedang terkungkung oleh sesuatu yang terkait dengan materi, ya, mungkin banyak kebutuhan. Kalau pemasukan banyak, tapi pengeluaran juga banyak. Ada konflik batin. Coba saya lihat sih konflik batin ini lebih ke apa? Banyak yang sedang konflik, ya. Entah dengan kalian atau dengan orang lain. Banyak konflik dan energi panas yang saya rasakan, ya. Tapi dia di sini tidak terlalu menanggapi, mengabaikan, ya. Lebih fokusnya yang penting duit, 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 duit. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, ya. Dan dia terkungkung sama itu, ya. Dia nggak memperdulikan masalah perasaan, masalah orang lain, lagi nggak pingin mikirin, ya. Dia sedang sumpek sendiri, intinya seperti itu. Coba kita lihat ya, apakah dia masih punya perasaan cinta atau enggak? Terlepas apakah dia memikirkan saat ini atau tidak, apakah hatinya masih ada dirimu? Itu yang perlu kita tahu. Kita lihat ya. Kok lupa saya? Lupa pause sampai saya ngambil kartu sampai nunggu ya. Mohon maaf ya. Harusnya saya pause tadi. Oke, kita lihat. Kita lihat bagaimana perasaan dia kepadamu. Adakah hatinya padamu, ya? Oh, banyak teman-teman. Saya kira 2. Ini 3. Nggak saya ambil ya. Karena energinya nggak pas nanti ya. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Oke, 1. Sebenarnya dia adakah rasa rindu? Ada, dia rindu, the child. Apakah dia itu mengingat saya? Ya kadang-kadang ingat, terutama kalau terkait dengan anak-anak. Di sini the child. Bisa anak-anak kalian, anak-anak kalian berdua, ya. Kalau ini pasangan, ya. Kalian punya anak berdua, ya. Dia akan teringat kalian kalau kalian punya anak, atau dia dekat dengan anak kalian, atau kalian dekat sama anak dia. Bisa dipahami ya? Ini terkait sama anak-anak. Saat ada energi itu, ya, dia mengingat kalian. Tapi sekali lagi, kalau itu terkait dengan tanggung jawab, 5 of coin, ya, saya lihat dia kalau memang tidak bisa memenuhi tanggung jawab atau mungkin janji, ya, terkait sama anak ini, dia akan berusaha melupakan atau berusaha mengabaikan terlebih dahulu, ya, sementara diabaikan dulu, seperti itu, ya. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Oke. Ya. Sebenarnya seperti the hourglass sepertinya ya, jam pasir ini ya. Jam pasir itu kan pada waktunya penuh ya, nanti kalau dibalik penuh lagi. Ini seperti jam sih, saya lebih kepada jam ya. Gini, selama dia itu tidak punya uang, dia tidak punya pegangan, dia tidak punya kepastian untuk bisa memberikan sejumlah uang ya, karena di sini jelas banget ya. Kenapa kok ke uang-uang terus? Karena seperti itu, bukan asmara-asmara yang keluar ya, uang-uang tok ini ya. Selama dia nggak pegang uang, dia ini nggak berani ya menuruti, mungkin sekalipun dia ingat, sekalipun dia kangen, nggak berani karena kaitannya sama uang semua ini. Ngono ya. Saya harus bicara apa adanya ya. Jadi nggak ada yang sifatnya halu-halu. Dia cinta ya. Dia akan datang pada saatnya nanti. Enggak di sini ya. Selama nggak pegang uang, dia itu akan bingung
Ya, bingung. Lihat lagi ya. Oke. Bagaimana dia kepadamu? Oke. Saat dia mengingat kalian, sebenarnya ada rasa sakit. Dan dia juga bisa merasakan rasa sakit kalian terkait dengan energi twin flame di antara kalian ini. Dia juga merasakan. Kalau kalian sakit, dia juga merasakan sakit. Ya, apalagi kalau kalian berharap-harap dia mungkin punya janji sama kalian terkait dengan uang atau terkait dengan tanggung jawab atau janjinya. Dia ingat. Sehingga kalau dia ingat itu berusaha melupakan selama dia belum pegang atau belum bisa memenuhinya. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Gak bisa dipaksakan, orang ndak ini kok ya. Perasaannya sebenarnya sih ada. Saya bilang ada. Besar Bunda. Masalah besarnya kayaknya banyak yang ketutup masalah konflik. Ya. Kalau kalian punya konflik, kalau kalian punya masalah, kalau kalian punya janji yang belum terpenuhi, ya. Asmara-asmara itu diabaikan terlebih dahulu. Jadi perasaannya sebenarnya bagaimana Bunda? Perasaannya nggak fokus sama kalian. Ya. Berarti nggak cinta. Di sini tidak ada juga cerita bahwa dia tidak suka sama kalian. Terutama untuk yang konflik, bukan nggak suka, tapi masih teringat akan konfliknya. Apakah dia perasaannya suka? Suka sebenarnya. Ini ada The Sun, house ya, tapi dia berusaha menutupi. Atau ada hal yang menutupi perasaannya bisa nyambung sama kalian. Karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, selama nggak ada duit, dia berusaha menghindar. Tapi perasaannya ada. Sekarang logika aja teman-teman. Kalau orang nggak punya perasaan, ya, punya janji, apalagi punya tanggung jawab, atau mungkin punya utang, kewajiban dan lain sebagainya, ya. Kalau nggak cinta, ya masa bodoh, nggak mungkin akan bingung, ya, nggak mungkin akan bingung untuk memenuhinya. Maka dari itu sebenarnya kalau cinta ya cinta. Cinta nggak ada kaitannya sama uang. Uang nggak ada kaitannya sama cinta. Ada, ya. Kalau itu terkait dengan tanggung jawab, janji, ya, kewajiban, itu ada, ya. Seseorang yang memang mungkin kalau memang apa ya, hanya memikirkan ego dan kepuasannya saja mungkin tidak akan memikirkan sampai hal-hal yang sifatnya di luar rasa-rasa yang dirasakan ya. Kayak mungkin tanggung jawab secara duit, materi atau apa. Mungkin ya yang penting cinta-cintaan aja, tapi orang ini kayaknya nggak seperti itu. Ya, orang ini nggak seperti itu. Jadi perasaannya bagaimana? Sebenarnya ada perasaannya ya, tapi mungkin kalau apalagi yang terkait dengan mungkin kalian sedang konflik ya, masih melekat itu konfliknya ya. Terutama untuk yang masih menuntut-nuntut masalah, mungkin kalian nggak menuntut ya, tapi dia punya tanggung jawab mungkin secara materi yang belum diselesaikan. Itu dia kepikiran banget. Sehingga dari situ dia tahu kalau dia tidak membuat effort tapi beserta tindakan nyata kayak seumpamanya ya punya utang harus bayar atau sudah janjiin belikan baju lebaran tapi belum ada duitnya, dia nggak akan bergerak, nggak akan mikirin terlebih dahulu. Yang dia fokuskan cari duit. Itu loh. Ya, saya nggak mau cerita yang halu-halu, menarik-menarik, yang penting penonton suka. Bacaannya tak seperti ini ya saya bacakan seperti ini. Mungkin kurang menarik ya, nggak apa-apa. Karena ini adalah general, belum tentu untuk kalian juga. Ya kan? Kalau ingin untuk kalian ya personal, seperti itu. Apakah dia ada rencana untuk menuju kalian atau menghubungi atau memaafkan ya, mungkin ada konflik. Kuncinya gini teman-teman, kalau ada duit selesai masalah bagi orang ini. Kalau nggak ada duit nggak akan muncul, nggak akan terkoneksi, nggak akan males ya, walaupun twin flame. Jadi teringat pasti ya, selalu teringat. Kalian merasakan mangkel, dia merasa oh dia sedang mangkel sama saya. Jadi ya nggak bisa ketemu, nggak bisa ngurusi yang hati-hati, perasaan, melo-melo, baper-baper, bucin-bucin nggak bisa ya. Judulnya karena uang, uang, uang. Itu. Mohon maaf ya. Jadi cinta tanpa duit kering teman-teman ya. Ya cinta-cinta tok. Cinta ya butuh uang juga ya. Cinta-cintaan tok nggak makan, apalagi ini mau lebaran, ya kan? Nggak ada THR rasanya kok kering juga ya. Cinta kering itu namanya, ya. Bukan kue kering ini, cinta kering.
Karena butuhnya itu, bukan cita-citaan lagi. Begitu teman-teman. Mohon maaf, mungkin kali ini nggak asik ya. Tapi ini yang harus saya sampaikan. Kemudian apa yang harus kalian lakukan ya? Menghadapi hubungan yang seperti ini ya. Terus cinta-cintaannya gimana? Kayaknya kalau kalian masih memikirkan cinta-cintaan sementara dia hanya memikirkan bagaimana tanggung jawabnya atau untuk ketemu kalian pun harus butuh effort berupa uang ya, nggak nyambung. Mau diapakan? Nggak akan nyambung. Kalau cintanya cinta lah, cinta tok nggak ada uang dia nggak mau kok. Gitu. Dia nggak ketemu. Ya nggak? Terus apa yang harus saya lakukan Bunda? Menghadapi hubungan yang seperti ini. Kalau untuk yang cocok loh ya, yang nggak cocok nggak usah ikut-ikut. Ya, mending kalian nonton video saya yang lain. Coba kita lihat ya, seharusnya bagaimana. Kita tanyakan kepada semesta. Ya, kalau saya sih sarannya apa? Ya sementara ini memang mungkin mau lebaran ya, banyak urusan, banyak acara keluarga mungkin ya, reuni, apa wis macam-macam halal bihalal atau apa, banyak kebutuhan. Ya kalau sementara dia tidak memikirkan asmara, ya saya sarankan kalian juga sementara memikirkan yang perlu-perlu aja untuk kebutuhan lebaran, untuk kebutuhan liburan ya atau apapun, tanpa memikirkan yang cinta-cintaan dulu, ya, kesampingkan dulu, ya. Kalau nggak gitu nggak akan ketemu, toh dia juga nggak sedang mikirin itu, ya nggak? Coba kita lihat, itu dari saya, kita lihat untuk pesan semestanya. Kita lihat pesan semestanya. Iya ya, mungkin mau lebaran ya, kenapa energinya begini ya, cinta-cintaan geser dulu ya, minggir dulu. Masih teringat, sama-sama teringat kok. Ya, apakah dia cinta? Ya sekalipun cinta kalau nggak ada duit itu sekarang pusing. Dia mikirnya gitu sih. Pesan semesta. Clear your space. Get rid of clutter. Clear the energy around you and use feng shui. Ya, saya nggak anti feng shui-nya ya. Cuman gini, bersihkan energi di diri kalian juga sekitar kalian. Ya, artinya apa? Hindari energi-energi negatif yang bisa berpengaruh lebih buruk kepada pikiran, hati, perasaan, jiwa kalian. Ya, contohnya sekarang ada yang lebih penting yang mungkin harus kalian prioritaskan. Gak usah mikirin hal-hal yang sifatnya bisa membuat energi kalian buruk. Contohnya mangkel, gak terima, menunggu gak jelas, sakit hati, kecewa, gelisah. Bersihkan dulu sementara teman-teman. Ya, gimana cara bersihkannya? Ya kalau saya ya banyak mengingat hal-hal yang penting-penting sajalah. Ya, yang positif-positif saja. Kita kalau ingin menjadi orang yang membersihkan energi negatif ke dalam diri kita, ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita, perasaan kita, jiwa kita, pikiran kita harus melepaskan yang negatif, perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran yang buruk. Supaya apa? Energi yang baik bisa masuk ke dalam diri kita. Kalau sudah kita positif, sekitar kita akan menjadi positif. Ya, dimulai dari diri sendiri. Ya, ini termasuk saya juga melihat ada keluarga, ada circle-circle tertentu yang membawa energi negatif. Ini bahaya ya untuk kalian. Jadi kalian harus menjadi pribadi yang positif dulu ya. Supaya energi negatif pun kalau kalian sudah positif, energi negatif sulit masuk ke dalam diri kalian. Apa kaitannya sama energi twin flame ini? Ya mungkin kalian seperti yang saya bilang mungkin menjadi korban, merasa sakit hati dan sebagainya, dijanjiin tapi tidak pernah terwujudkan ya, dikecewakan terus. Hilangkan dulu sementara waktu supaya energi positif bisa. Jadi kalian itu lebaran atau kalian dalam menghadapi hari-hari ke depan ini bisa lebih positif, lebih bahagia. Walaupun mungkin untuk sementara, paling tidak jangan simpan energi negatif ya. Healing. Buang energi yang negatif, terima energi yang positif seperti itu. Oke ya, clear your space ya. Jadi ruang gerak kalian ya, termasuk di dalam diri kalian sama di sekitar kalian. Buatlah menjadi positif. Itu. Lanjut ya. Dimulai dari diri kalian sendiri. You are safe ya. I am protecting you against lower energies and guarding you, your loved ones and home. Jadi gini, ini mungkin momen-momen yang tepat ya, Ramadan ya, nggak hanya untuk umat muslim teman-teman. Bulan-bulan seperti ini, bulan-bulan baik saya bilang ya.
ini banyak malaikat turun, bisa diistilahkan seperti itu, walaupun mungkin tidak semata-mata turun ya dari langit ya. Tapi ini adalah bulan-bulan yang baik di mana energi-energi itu, di banyak pembersihan ya. Momen-momen seperti ini bersihkan energi kalian. Karena di sini I am protecting you, artinya semesta itu memprotek kalian, melindungi, mendampingi kalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih positif, memikirkan hal-hal yang lebih bermanfaat ya. Tidak lagi menyimpan energi-energi negatif seperti kekecewaan, penyakit-penyakit hati itu ya, bikin penyakit, bikin kepikiran, bikin stres ya. Saatnya sebenarnya. Jadi, kalau memang hubungan kalian dengan twin flame ini menguras energi kalian, membuat energi kalian menjadi negatif, sementara ini hindari dulu atau lepaskan dulu. Mungkin dengan mengalihkan fokus kepada hal-hal yang lebih penting. Ya, lebih membahagiakan, seperti itu. Kalau kalian bahagia, sekitar kalian itu energinya ngikut, walaupun tidak semuanya, tapi lumayan gitu loh. Kalian membawa energi positif. Lanjut ya. Karena saya lihat pada saat kumpul-kumpul ini kalian juga menjadi tren. Indigo and crystal children, you have a bond with children. Nah, suruh deket sama anak-anak, fokuskan ke anak-anak. Entah kalian punya anak atau enggak ya. Mungkin nyiapin untuk lebaran anak-anak kecil-kecil ya, walaupun bukan anak, bukan sanak, bukan kadang, bukan kerabat, bukan apa ya, orang-orang lain. Ini karena membawa apa? You can help children who are sensitive. Mungkin ada orang-orang juga energi anak-anak itu kan suci ya. Nggak seperti saya ini yang sudah tua engke-engke ya. Banyak energi negatifnya, banyak penyakit-penyakit hatinya. Mungkin anak kecil tidak seperti itu. Banyak masih kepolosan ya, energi-energi murni. Kemurnian dari mereka itu juga membawa efek positif untuk kalian. Ya. Sarannya seperti itu sih. Kayaknya kok nggak ada kaitannya sama twin flame. Mungkin seakan tidak ada kaitannya. Tapi kalau kita berbicara energi, nggak usah jauh-jauh. Energi negatif dan positif. Dimana kita kalau kita ingin damai, harus banyak energi positifnya. Sementara kita banyak energi negatifnya tidak kita lepaskan, kekecewaan, sakit hati, mangkel, pegel, ya, marah-marah, sedih, tidak terima. Nggak akan bisa bahagia, nggak akan bisa. Nah, kalau kalian itu energi negatif, ya, energinya banyak negatifnya. Kalian nggak bisa tenang, orang sekitar kalian untuk yang positif juga sulit untuk ke kalian, ya. Hal-hal positif itu apa? Rezeki yang barokah, ya, nikmat, kedamaian hati, kebahagiaan. Akhirnya kemerungsung apa ya? Nggak enak suasananya. Maka dari itu ini, ya, mungkin berdampak energi twin flame yang mungkin menyakitkan, yang mungkin membuat kalian energinya jadi negatif, kalian gegam terus ya, energi positif, kedamaian hati, ketentraman, ya, kebahagiaan, keceriaan sulit kalian wujudkan karena banyak energi negatifnya. Maka dari itu dilepaskan. Mungkin bisa dengan salah satunya kayak THR untuk anak kecil ya, apa? Angpau galak gampil ya. Itu seakan-akan ngapain sih ya? Banyak yang bilang seperti ngapain sih? Nah, membuat kita aja sulit. Kadang-kadang dalam keadaan sulit kita berbagi ya, terutama untuk anak kecil. Di sini loh pesannya ya, anak kecil itu bisa membersihkan, meluruhkan dosa, menyembuhkan penyakit. Sedekah intinya seperti itu, sedekah. Bisa berefek positif untuk diri kita, hidup kita, hati kita. Seperti itu sih. Begitu aja sih teman-teman. Itulah pembacaan kalau versi saya. Mungkin tidak menarik. Hanya sebatas ngomong-ngomong soal kehidupan. Memang sebenarnya tarot membicarakan itu saja. Jadi untuk yang tahu bahwa tarot itu bisa untuk meramal, melihat jodoh kita, rezeki kita. Kenapa kalian nggak sekalian melihat maut sekalian, ya kan? Karena jodoh, maut, rezeki miliknya Tuhan, mutlak. Jadi nggak ada manusia sesakti apapun ya. Apalagi yang katanya si ini bisa meramal, ini banyak benernya, banyak ini. Coba kalian pelajari lagi sih secara logikanya, secara ininya. Dan kalau saran saya jangan percaya sama hal-hal yang contohnya seperti ini ya, tarot-tarot, ramalan-ramalan ya. Percayanya hanya kepada Tuhan. Kalau memang suka tarot diambil hal positifnya. Ya. Kalau memang bermanfaat positif, alhamdulillah bisa menjadikan menjadikan masukan positif, wacana positif untuk kalian, membuka wacana kalian secara lebih baik ya. Bukan tambah menjerumuskan ke hal-hal yang sebenarnya jauh dari akidah ya.
jauh dari ajaran agama. Nggak hanya muslim saja ya, semua agama tidak ada itu ramalan-ramalan itu tidak mengizinkan ya. Saya kira itu sih. Jadi saya dalam membacakan tarot ini hanya membacakan energi. Energi bisa berubah sewaktu-waktu, ambil saja yang positif, buang yang negatif. Jangan berpikiran bahwa tarot ini CCTV yang bisa melihat semuanya ya. Khayal aja kalau khayal ya, kalau bisa melihat segala sesuatu. Bisa persis ya, mungkin bisa ada kalanya kebetulan. Tapi jangan percaya sepenuhnya ya. Kita harus tetap pakai logika, kita harus realistis dan kita tetap harus menjadi orang yang beriman. Ya, bukan percaya kartu. Seperti itu saja. Semoga bacaan kali ini bermanfaat untuk kalian sehingga bisa berkah. Berkah untuk saya yang baca dan berkah untuk kalian yang menonton. Ya, jadi nggak sia-sia buang kuota, bisa dapat manfaat positif dari bacaan tarot. Terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di konten saya yang selanjutnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.